Halo, semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para sahabat Ruang Dokter semua. Kali ini kita akan membahas tentang manfaat hidrogen pada penyakit infeksi dan manfaat hidrogen untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jadi, saya sering sekali mendapat pertanyaan seputar manfaat air hidrogen pada berbagai penyakit infeksi, baik yang sifatnya akut maupun kronis. Yang akut itu misalnya demam berdarah, infeksi saluran nafas, batuk pilek, radang tenggorokan, atau tipes, demam tifoid misalnya. Kemudian infeksi virus dengan ruam, viral exanthem namanya, diare, muntaber misalnya, infeksi saluran kencing, dan masih banyak lagi. Juga pada manfaatnya pada infeksi kronis seperti tuberkulosis, TBC di paru-paru atau di organ-organ yang lain, TBC di otak misalnya, TBC di tulang belakang dan sebagainya, infeksi saluran kencing yang kronis dan berulang, kemudian keputihan pada wanita yang sering berulang, dan masih banyak lagi. Atau sekedar bertanya apakah air hidrogen punya manfaat terhadap daya tahan tubuh misalnya. Jadi secara umum tuh penelitian tentang air hidrogen pada infeksi dan untuk meningkatkan daya tahan tubuh itu tersebar di sekitar 7 jurnal dan bisa dibagi menjadi 3 manfaat utama. Yang pertama, manfaat langsung pada proses infeksi dalam menghadapi infeksi yang sedang terjadi. Yang kedua, manfaat dalam menekan proses peradangan atau inflamasi yang terjadi karena proses infeksi. Dan yang ketiga, manfaat air hidrogen atau molekul hidrogen untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Kita hanya akan membahas tentang manfaat hidrogen dalam menghadapi penyakit infeksi. Jadi ada 3 jurnal kedokteran tentang manfaat air kayak hidrogen atau molekul hidrogen pada penyakit infeksi. Yang pertama adalah Biomedical Research International, kemudian Journal of Surgical Research, dan yang ketiga Journal of Pediatric Surgery. Kita bahas satu-satu. Yang pertama, Biomed Research International ini adalah penelitian yang dilakukan oleh ahli-ahli kedokteran dari Departemen Anestesiologi di Tianjin Medical University tahun 2014, berjudul Hydrogen Gas Presents a Promising Therapeutic Strategy for Sepsis, atau terjemahannya bahwa gas hidrogen memiliki potensi terapi yang menjanjikan untuk kondisi sepsis. Nah, sepsis ini sebenarnya apa sih? Sepsis itu adalah penyakit infeksi yang paling berat. Jadi semua penyakit infeksi kalau misalnya dibiarkan dan bertambah berat, ujung-ujungnya tuh menyebabkan sepsis. Jadi sepsis itu adalah radang respon inflamasi, respon peradangan tubuh terhadap infeksi yang berat, yang merupakan kondisi yang menyebabkan penyebab utama angka kesakitan dan kematian pada pasien-pasien kritis. Makanya yang melakukan penelitiannya adalah dokter-dokter ahli peneliti di Departemen Anestesiologi dan Critical Care Intensive Care Unit. Ini dimuat di Biomedical Research International tahun 2014. Di situ disimpulkan bahwa molekul hidrogen memiliki potensi terapi yang sangat menjanjikan untuk kondisi sepsis, penyakit infeksi berat tadi, karena terbukti dapat memperbaiki lama hidup dan mengurangi kerusakan organ pada binatang percobaan dengan infeksi yang berat dan luas ini. Ini penelitian yang pertama. Kemudian penelitian kedua dimuat di Journal of Surgical Research tahun 2012, berjudul Effects of Hydrogen Rich Saline Treatment on Polymicrobial Sepsis. Ini sepsis yang lebih berat lagi. Jadi sepsis itu kan infeksi berat yang telah menyerang ke seluruh tubuh. Nah, disebut sepsis polimikrobial kalau infeksi berat dan luas ini disebabkan lebih dari satu kuman. Ya. Nah, tahun 2012 ini Departemen Anestesiologi dan Intensive Care di beberapa rumah sakit dan institusi pendidikan di Cina melakukan penelitian yang kesimpulannya adalah bahwa pemberian air kayak hidrogen kepada binatang percobaan yang mengalami sepsis secara signifikan tuh memiliki 4 manfaat. Yang pertama, dia bisa menurunkan kadar serum proinflamasi atau menurunkan berat peradangan yang terjadi pada pasien sepsis. Yang kedua, dia bisa memperbaiki fungsi liver dan fungsi ginjal yang sering terganggu pada pasien-pasien dengan infeksi yang berat. Dan yang ketiga, dia bisa menurunkan total skor histologis kerusakan jaringan akibat sepsis. Jadi kerusakan jaringannya lebih ringan dibandingkan kelompok binatang percobaan yang mendapatkan air biasa.
Dan yang terakhir, dia bisa meningkatkan kadar antibodi serta kadar antioksidan yang sangat penting peranannya dalam kondisi sepsis ini karena banyak sekali radikal bebas yang menyebabkan kerusakan jaringan. Ya, kesimpulannya bahwa air kaya hidrogen memiliki efek proteksi terhadap sepsis berat yang disebabkan lebih dari satu jenis kuman patogen atau polimikrobial sepsis ini dengan berbagai cara, dengan salah satunya tuh dengan mengurangi radang dan meningkatkan kadar antibodi atau daya tahan tubuh. Itu penelitian yang kedua. Penelitian yang terakhir tentang manfaat air kaya hidrogen pada penyakit infeksi itu ada di Journal of Pediatric Surgery tahun 2013. Ini juga dilakukan sekelompok peneliti dari General Surgery Children's Hospital of Shanghai, Cina. Jadi rumah sakit khusus bedah tapi rumah sakit khusus anak di bagian bedahnya. Jadi mereka meneliti efek proteksi dari air kaya hidrogen pada neonatus atau bayi yang lahir ya prematur yang 30 hari pertama itu dengan enterocolitis necroticans atau necrotizing enterocolitis. Pada tikus percobaan, saya jelaskan sedikit bahwa NEC atau necrotizing enterocolitis adalah penyakit yang sangat berbahaya yang sering menyerang bayi-bayi yang lahirnya prematur. Jadi yang bayi-bayi ini biasanya dirawat di ruang intensive care unit atau neonatal intensive care unit. Nah, pada penyakit ini terjadi kerusakan jaringan usus atau saluran cerna akibat gangguan aliran darah ke usus pada saat proses persalinan. Jadi karena proses persalinan yang kurang baik, aliran darah ke usus bayinya terganggu, terjadi kerusakan jaringan usus yang dikombinasi dengan pertumbuhan pesat dari bakteri yang menginvasi dinding saluran cerna. Pada penyakit ini terjadi kerusakan jaringan usus yang terjadi akibat gangguan aliran darah ke usus pada saat proses persalinan dikombinasi pertumbuhan pesat dari bakteri yang menginvasi dinding saluran cerna. Nah, makanya yang menelitinya tuh di Children's Hospital di bagian general surgery-nya, bagian bedah umumnya. Nah, penelitian itu berusaha menguji apakah air kaya hidrogen punya efek perlindungan terhadap berkembangnya penyakit tadi pada binatang percobaan yang baru lahir atau neonatus itu bayi di bawah usia 30 hari. Nah, setelah dilakukan percobaan, kesimpulannya bahwa pemberian air kaya hidrogen terbukti dapat memiliki 6 manfaat. Pertama, dia bisa mempertahankan berat badan bayi yang biasanya pasien dengan necrotizing enterocolitis ini menjadi berat badannya turun, dia bisa mempertahankan berat badan bayi. Dia bisa menurunkan kejadian NEC dari 85% sampai turun 30%-nya hanya sekitar 55% bila diberikan pada bayi-bayi yang risiko tinggi terkena penyakit tadi. Kemudian binatang percobaan bayi tadi yang terkena penyakit necrotizing enterocolitis tadi, survival rate-nya juga meningkat sampai hampir 2-3 kali lipat dari 25% menjadi 68%. Kalaupun terkena, keempat, manfaatnya adalah mengurangi keparahan daripada necrotizing enterocolitis. Dan yang kelima, dia bisa menghambat ekspresi mediator proinflamasi. Jadi peradangan yang terjadi juga jadi lebih ringan. Dan yang terakhir, seperti penelitian sebelumnya, dia bisa meningkatkan kapasitas total antioksidan yang sangat penting peranannya dalam menetralisir berbagai radikal bebas pada proses infeksi yang berat tadi. Jadi air kaya hidrogen menunjukkan efek yang bermanfaat pada binatang percobaan dengan NEC dengan cara menurunkan stres oksidatif, meningkatkan kapasitas antioksidan, menekan inflamasi atau peradangan, dan memelihara integritas mukosa usus. Jadi manfaatnya itu sangat besar pada berbagai penyakit infeksi. Nah, bagaimana cara minum airnya? Caranya itu sangat sederhana, tapi ada beberapa cara yang minum yang dianggap paling optimal, yaitu minum 250 cc air hidrogen setiap 90 menit selama minimal 90 hari secara teratur dan terus-menerus. Itu terapi air hidrogen. Jadi dengan air hidrogen ini kesimpulannya bahwa dari bagian pertama dari video manfaat air hidrogen untuk infeksi ini adalah terlihat bahwa air kaya hidrogen banyak sekali manfaatnya dalam melawan berbagai penyakit infeksi. Bila pada infeksi yang berat seperti sepsis atau NEC tadi saja manfaatnya bisa ditemukan, apalagi pada berbagai penyakit infeksi yang sering kita jumpai sehari-hari yang lebih ringan seperti tipes, batuk pilek, infeksi saluran kencing dan sebagainya. Manfaatnya juga sangat luas karena bukan hanya melawan infeksi, dia juga bisa meningkatkan daya tahan tubuh dan mengurangi respon peradangan seperti yang nanti akan dibahas di video-video selanjutnya. Jadi
kesimpulannya mulai saat ini ganti air yang biasa kita minum, air mineral yang biasa kita minum dengan air kayak hidrogen, dengan banyak sekali manfaat pada infeksi dan berbagai manfaat yang lain untuk kesehatan. Semoga bermanfaat video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.